Banyak negara mau belajar makan gratis dari kita. Negara mana aja yang mau belajar? 1.000 orang Indonesia dilaporkan keracunan makanan dari program makanan bergizi gratis. Makan tengah hari percuma. Makan tengah hari kok percuma. Berarti lapar dong kalau nggak makan. Indonesia dinyatakan sebagai negara paling sedikit makan dagingnya. Satu orang, 1 tahun hanya 10 kilogram. Malaysia, Singapura rata-rata 1 orang 1 tahun di atas 70 kilogram. Seharusnya, geng, kita malu dengan negara Malaysia yang awalnya kita menyombongkan diri kayak gitu ya, geng ya. Katanya Malaysia ketar-ketir ataupun iri Malaysia kepada Indonesia. Malaysia tidak iri, geng, karena orang-orang tua orang Malaysia ini mampu memberi makanan sehat kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan ngesan sebuah video dulu, geng ya. Indonesia ini maupun netizen Indonesia menyombongkan dirinya kepada negara Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Yang bilang Malaysia ketar-ketir lah, yang bilang Malaysia iri lah pasal makan siang gratis yang diadakan oleh Presiden terbaru Indonesia, geng. Namun mengejutkan sekali ya, geng ya. Sekarang, geng, viral lagi, geng. Kenapa sampai viralnya itu ke berita ataupun masuk koran di Jepang, geng? Kenapa demikian? Ya, geng, banyak anak-anak siswa makan siangnya itu menurut Ikinya gagal ya, geng ya. Dan banyak juga orang-orang anak-anak mahasiswa dan mahasiswanya itu banyak juga yang keracunan kayak gitu ya, geng ya. Ya, kalau mau sombong ke negara Malaysia itu salah besar kayak gitu ya, geng ya. Karena negara Malaysia, geng, kayak gitu ya, geng ya. Udah dari dulu kayak gitu, dan canggihnya Malaysia udah sekarang pakai scan, tidak seperti di Indonesia yang dihantar melalui ya, geng, lori ataupun truk kayak gitu ya, geng ya. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen di bawah. Janji dan bagado. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Presiden Prabowo bilang banyak negara mau belajar makan gratis dari kita. Negara mana aja yang mau belajar? Kalau soal itu jangan tanya saya. Tapi di edisi terbaru mingguan Tempo dibahas tuh makan siang gratis yang sudah berjalan di negara-negara lain. Ada Jepang, Amerika Serikat, sampai Swedia. Bahkan negara-negara itu lebih dulu bikin makan gratis. Oh ya? Dari kapan? Kalau di Jepang udah dimulai dari tahun 1889. Di Swedia, implementasi makan gratis meluas di tahun 1945. Sementara di Indonesia, makan gratis dimulai pada 6 Januari 2025. Indonesia baru mulai ya kalau gitu. Kemarin waktu aku mau pergi kerja, singgah di 7-Eleven ini dan lihat orang baca koran. Di headline depan korannya itu ada muka presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Aku lirik, ternyata isi beritanya gini, guys. 1.000 orang Indonesia dilaporkan keracunan makanan dari program makanan bergizi gratis yang dibuat presiden baru kita, Bapak Prabowo Subianto. Aku sempat berhenti baca kan. Hah, beneran? Kok sampai di Jepang beritanya? Sebagai orang Indonesia, gimana ya? Aku tinggal di luar negeri di Jepang, jujur rasanya campur aduk gitu, antara malu, prihatin, bingung. Kok bisa berita kayak gitu nyampe ke Jepang gitu? Program makan bergizi gratis itu kan niatnya baik ya, untuk bantu rakyat kecil, biar anak-anak nggak kelaparan, biar anak-anak nggak stunting. Tapi kok malah ribuan orang keracunan gitu? Ya gimana ya, di Jepang itu
Kalau ada insiden soal makanan, soal keracunan, sekecil apapun langsung ditarik, diselidiki, diumumkan secara terbuka. Mereka itu serius banget kalau misalnya soal standar makanan dan tanggung jawab publiknya gitu. Dan waktu aku lihat dan baca berita itu kayak, waduh, ini berita dari negeriku sendiri gitu. Realitanya kayak ditampar realita sih gitu. Malu sih. Gimana ya, berita kayak gitu sampai ke Jepang gitu. Aku bukan mau bahas soal politik, bukan mau bahas soal dukung siapa, nggak dukung siapa gitu, tapi soal tanggung jawab. Niatnya baik, bener, niatnya udah baik, tapi niat baik itu nggak cukup kalau pelaksanaannya sembrono. Aku cuma bisa berharap semoga ini jadi pelajaran kita semua, pelajaran buat kita semua. Semoga korbannya cepat pulih dan semoga pemerintah benar-benar beresin kasus ini sampai tuntas gitu, bukan cuma dibungkam. Kasih nana. Belain ya nana. Dorang muntah-muntah semua, biar di kelasku muntah-muntah juga nana. Biar di kelasku busu juga. Dorang boleh baca notis di kantin. Iya. Itu tadi makanan ayamnya nak, jangan dibuang di tong sampah. Simpan saja kembali di tempatnya. Nah, simpan kembali di tempatnya. Tidak usah dimakan, ya nak. Sudah dimakan. Udah ini sampai. Sama di kelasku juga hitam ayamnya. Astaga, sama di saya. Dan hitam juga saya ayamnya. Hitam ayamnya, Apanya yang bau? ayamnya. Pemerintah tolong kami. Pemerintah tolong kami. Pemerintah tolong kami. Baru 3 hari. Makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar. Makan tengah hari kok percuma. Berarti lapar dong kalau nggak makan. Yang bener Pak, makan tengah hari itu penting. Nggak percuma kok kalau makan tengah hari. Iya kan guys? Salah pemahaman ini orang ini. Asli, gue malu banget sih. Koran di Jepang itu memberitahukan kasus program makan siang gratis tentang 1000 anak yang keracunan. Gila sih, ini sudah go internasional beritanya. Apalagi kan Jepang sendiri itu punya makan bergizi gratis dengan sistem yang keren banget. Asli, gue malu banget sih ini. Gimana pengaturan makan bergizi gratis di negeri ini? Iya bener banget, kemarin kan ada 1000 anak yang keracunan. Ini ngebuat netizen sangat sedih. Bagaimana makan bergizi gratis di negeri ini yang mengucurkan dana ratusan triliun dikatakan tidak efektif. Bahkan sampai ada yang keracunan. Mereka mengalami gejala seperti mual, diare. Beberapa harus dilarikan di rumah sakit. Bahan makanan yang mereka makan ternyata ada terpapar salmonella karena bahan makanan seperti telur, sayur, dan airnya terkontaminasi. Media Jepang itu bahkan menyoroti keresahan orang tua yang khawatir dengan keamanan makanan anak-anak mereka. Apalagi yang dikatakan oleh Jepang tentang berita Indonesia ini, Ri. Nah, jadi pemerintah Jepang itu disebut siap untuk membantu. Nah, publik ini menunggu langkah cepat nih, perbaikan dari pemerintah Indonesia agar program ini tidak malah membahayakan anak-anak yang seharusnya mendapatkan manfaat. Ya, lihat sendiri, geng. Beritanya sampai ke Jepang, geng. Ya, tentunya orang Indonesia yang berada di Jepang ataupun berada di mana malu, geng. Sampai berita ini viral sampai ke Jepang. Bangnya baru dengar, kita negara-negara jiran udah bosan mendengar berita ini, geng. Kayak gitu, geng, ya. Negara Malaysia, geng, gak akan iri pasal makanan gratis, geng. Karena orang-orang Malaysia, geng, ya, tiap harinya itu udah makan daging, udah bercukupan. Seperti ayam, daging, itu sudah makanan tiap hari bagi orang Malaysia, geng. Orang tua orang Malaysia ini, mampu untuk membiayai makan makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Berbeda dengan orang-orang kita, ya, kita memang akui juga negara kita memang banyak yang miskin. Kalau dapat makan gratis pasti dimakan ya, geng, ya. Namun nggak sampai keracunan juga kayak gitu, geng, ya. Oke, yang ikinya akan ngereaction sebuah video lagi pasal makan siang gratis ini, geng. Di Indonesia menjadi negara paling sedikit makan daging, kalah jauh dengan di negara Malaysia, geng. Wah, kira-kira seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama, geng.
Ini gimana konsepnya sih? Jadi ada beredar makanan bergizi gratis yang dikasih beras, sachet, dan biskuit regal, serta buah-buahan. Ini sampai jadi bahan perbincangan di medsos. Jadi, baru-baru ini netizen menyoroti bahwa ada salah satu sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis, tapi dikasih bahan mentahnya aja. Bahkan cuma dikasih beras doang sama buah-buahan serta biskuit regal. Padahal makan bergizi gratis ini kan memang awalnya diperuntukkan untuk anak sekolah agar mereka bisa makan di sekolah. Jadi untuk memperbaiki gizi anak-anak dan mencegah stunting. Itu tujuannya. Nah, ternyata di salah satu SMK itu mereka dapat bahan mentah. Namun pihak sekolah pada saat itu sudah mengklarifikasi nih teman-teman, bahwa makan bergizi gratis yang berupa bahan mentah itu hanya diberikan pada saat kelas meeting, hanya pada saat ada acara, jadi bisa dibawa pulang. Namun di banyak sekolah di Indonesia tentu saja masih melakukan program ini seperti biasa. Nah, berita ini sampai simpang siur di medsos, dan ini membuat netizen banyak yang mengkritik tajam. Gimana teman-teman? Apakah di sekolah kamu juga makan bergizi gratis? Masih jalan sampai dengan hari ini? Heboh makan bergizi gratis, heboh makan bergizi gratis, heboh makan bergizi gratis. Beredar makan bergizi gratis isinya beras saset, ikan saset, buah, telur, dan biskuit. Ini dia. Gimana kalau begitu? Mereka harus masak sendiri anak-anaknya. Aduh, masa berasnya dicemil. Terus ikannya itu ada itu, ikan sasetan, ikan teri atau apa itu? Aduh. Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah benar yang ada di gambar itu? Kalau benar, komen ya. Kalau memang apa yang beredar iri benar, aduh, lebih baik makan bergizi gratis, udah dibubarkan, ada ditutup aja, nggak usah makan bergizi gratis. Lebih baik murid-murid dikasih subsidi duitnya aja untuk beli seragam, untuk beli keperluan sekolah, dan untuk yang miskin itu memang bener-bener total dibiaya oleh negara. Kalau yang kaya udah nggak usah, biar orang tuanya aja yang biaya ya. Mungkin bener kata-katanya ya, makan bergizi gratis. Karena kalau yang namanya gratis-gratis itu pasti tidak sesuai dengan harapan kita. Karena yang gratis-gratis itu seadanya. Coba kalian, kalau icikiwir, gratis. Dapat apa? Dapat hamil ditinggal. Orang tua, menurut kalian gimana? Setuju dilanjutkan makan bergizi gratis ini atau tidak? Indonesia dinyatakan sebagai negara paling sedikit makan dagingnya. Satu orang, 1 tahun hanya 10 kilogram. Malaysia, Singapura rata-rata 1 orang 1 tahun di atas 70 kilogram per orang per tahun. Eropa rata-rata 150 sampai 170 kilogram daging per orang per tahun. Kalau daging dianggap sebagai penyebab hipertensi, jantung, stroke, kolesterol dan sebagainya. Harusnya orang Indonesia adalah orang yang paling sehat dan tidak banyak yang kena sakit jantung, koroner dan stroke. Tapi kenyataannya Indonesia menjadi negara dengan kematian tertinggi adalah penyakit jantung, koroner, stroke, gagal ginjal, diabetes, hipertensi. Bukan karena daging penyebabnya, tapi karena UPF, ultra processed food. Sana makan banyak bagus, sidap. Bangladesh mana ada sidap banyak? Tak banyak. Ada kawan dulu Malaysia ada, sini 1, 2, 3 orang ada. Kyauki ase Malaysia ada paham kan? Makan sana sidap lagi sikit kan? Sana mia makan sidap lagi murah, harga tak mahal. Dapat duit sana banyak, sini dapat duit kurang lah. Kenapa dia mau makan sini? Tak makan sinilah, sana boleh dapat duit banyak. Betul kan abang? Seharusnya geng, kita malu dengan negara Malaysia yang awalnya kita menyombongkan diri kayak gitu ya geng ya. Katanya Malaysia ketar-ketir ataupun iri Malaysia kepada Indonesia.
Malaysia tidak iri, geng, karena orang-orang tua orang Malaysia ini mampu memberi makanan sehat kepada anaknya. Kayak gitu ya. Mohon maaf, geng, ikinya kurang sehat, namun ikinya terus membuat konten kayak gitu ya, geng ya. Mohon maaf, ikinya sering batuk tiap nge-reaction. Belakangan ini ikinya kurang sehat kayak gitu ya, geng ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang telah stay nonton sampai akhir juga kayak gitu ya. Nonton sampai belakang, terima kasih juga. Dan malu sendiri kan, geng. Apa namanya, geng ya? Malu, pastinya malu kita. Menyombongkan dulu para netizen kita menyombongkan diri, Malaysia iri, Malaysia ketar-ketir dan lain sebagainya. Namun lihat sekarang seperti apa makan siang gratis di Indonesia. Kacau balau, geng. Kacau balau. Aduh. Kita baru start, Malaysia dan negara-negara lain udah duluan. Katanya negara jiran mau contoh negara Indonesia. Waduh, gak perlu, geng. Kita harus bisa mencontoh negara yang negara maju, bukan negara luar yang mencontoh Indonesia. Kalau negara luar bisa negara luar mencontoh negara Indonesia, kayak apa jadinya, geng? Kan kayak gitu. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Di sini pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di next video. Bye bye.